mahasiswa baru Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini kita akan membahas penanggulangan wabah penyakit COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu PPKM, khususnya di daerah Sumeneb. Istilah PPKM ini belakangan jadi sering disebutkan. Usai pemerintah melakukan sejumlah pembatasan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Walau begitu, sejumlah masyarakat masih banyak yang belum tahu nih apa arti dari singkatan PPKM. Nah, PPKM sendiri merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang, dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sumeneb memberlakukan PPKM level 4 yang membatasi semua pergerakan mobilitas masyarakat termasuk dalam hal potensi kerumunan. Penyekatan masih diberlakukan tidak hanya pada akses masuk wilayah Kabupaten Sumeneb, namun juga di kawasan kota. Selain PPKM, pemerintah Kabupaten Sumeneb juga menghimbau warganya untuk menerapkan protokol kesehatan atau prokes, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Mari kita wawancarai narasumber kita, yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau kita sudah PPKM-nya level 4, kemarin level 3. Jadi ini diakibatkan berdasarkan data angka kematian di Sumeneb ditemukan cukup meningkat, walaupun datanya tidak mengalami peningkatan secara masif. Ada beberapa kenaikan angka kematian, juga berkenaan dengan kasus terkonfirmasi juga ada meningkat, sehingga kita perlu ada peningkatan kinerja dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka menekan angka kematian COVID-19 termasuk angka terkonfirmasi. Gitu. Bagaimana reaksi dari masyarakat Sumeneb terkait diberlakukannya PPKM ini? Jadi kami memang menginginkan agar masyarakat itu juga ikut mendukung dalam upaya pengurangan penyebaran dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Kalau hanya pemerintah saja yang selalu proaktif untuk turun ke lapangan, melakukan tracing, testing, treatment, tapi tidak diiringi dengan kepedulian masyarakat dalam rangka pengurangan penyebaran COVID ini, tidak efektif juga. Masyarakat harus betul-betul melaksanakan 5M-nya, menggunakan masker dengan benar, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu perlu dilakukan sehingga penyebaran COVID atau kontak person antara orang-orang yang terkonfirmasi dengan orang-orang yang sehat itu bisa dihindari, dan ini juga akan mengurangi penyebaran COVID-19 itu. Tanpa dukungan itu dan masyarakat abai, saya kira kasus COVID juga akan meningkat, bukan malah menurun. Kalau boleh tahu apa saja dampak positif yang dalam diberlakukannya PPKM ini? Ya, dampak positifnya pertama, angka mobilitas masyarakat menjadi rendah karena kita juga akan melakukan operasi justisi di mana-mana, akan melakukan operasi justisi di pasar, di jalan, berkenaan dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, manfaatnya interaksi masyarakat juga semakin berkurang sehingga masyarakat banyak diam di rumah, aktivitas banyak dilakukan di rumah, sehingga penyebaran COVID juga akan semakin berkurang. Dampak negatifnya memang kebutuhan ekonomi masyarakat itu dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat itu menjadi berkurang. Otomatis pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan sembako sebagai dampak dari keberlakuan PPKM level 4 di Kabupaten Sumeneb. Jadi
masyarakat yang terdampak, tidak hanya yang terkonfirmasi, kita beri bantuan sembako supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan hidupnya sehari-hari. Ya. Kendala apa saja yang terjadi? Kendalanya itu adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, itu kendala. Jadi untuk mengubah mindset masyarakat agar menggunakan protokol kesehatan agak sulit. Untuk itu kita menggandeng ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa ikut serta dalam mensukseskan penanganan COVID-19 khususnya di masyarakat. Jadi kita harus bisa menangani dari hulu sampai hilir. Jadi kalau hulu tidak ditangani, hilir saja ditangani. Misalnya kita hanya menyediakan rumah sakit yang layak, tempat tidur TT yang banyak, ruang isolasi yang banyak. Tapi di hulu masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan, maka seberapa banyak di hilir yang kita tangani itu ruang untuk treatment, isolasi dan penanganannya tidak akan mampu membendung kasus yang terkonfirmasi dan yang meninggal. Jadi harusnya di hulu, di masyarakat dulu protokol kesehatannya itu ditaati sehingga dampaknya di hilir tidak terlalu masif. Kalau sekarang banyak masalah kekurangan oksigen dan lain sebagainya, itu karena banyaknya kasus terkonfirmasi positif. Kenapa banyak terkonfirmasi positif? Karena masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Kenapa masyarakat abai? Maka masyarakat masih ada yang tidak percaya dengan keberadaan COVID. Masih dianggap kondisinya biasa, normal-normal saja, padahal situasinya sudah level 4 kita. Ya. Ya, di Pergub 61 sudah jelas disebutkan. Kalau memang dia melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker, dendanya sudah jelas. Mulai dari 100.000 sampai 200.000. Termasuk bagi pelanggar protokol kesehatan, pemilik warung, kafe dan lain sebagainya. Itu jelas. Mulai dari teguran tertulis atau sanksi ringan sampai penutupan usaha. Ya.